Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wal 'aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mubarakah ini. Mudah-mudahan niat kita insya Allah menjadi catatan amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil kiamah nanti. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi dan tabiinnya insyaallah. Dan mudah-mudahan kita akan memperoleh dan kita masuk bagian daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tepat tanggal 1 Agustus 2025 dan bertepatan juga dengan tanggal 6 Safar 1447 Hijriah. Tak terasa baru kemarin kita telah melewati bulan Muharram, suatu bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa agung dan besar. Maka oleh karena itu waktu begitu cepat dan berlalu di hadapan kita. Oleh karena itu tepatnya kalau khatib pada hari ini sedikit memberikan tema waktu atau muhasabah waktu yang lalu tak akan kembali. Kita memahami bersama dari jam berganti jam, dari hari berganti hari, dari minggu berganti minggu, dari bulan berganti bulan, bahkan dari tahun berganti tahun. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita perlu menyadari bahwa waktu itu terus berlalu dan tidak akan pernah kembali kepada kita. Maka pertambahan tahun jumlah usia kita bertambah, tapi sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Terminal kematian itu pun semakin dekat. Dan itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Lebih-lebih kita ini pernah melewatkannya dengan terus berikhtiar mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah bagian bekal yang terbaik kita di dunia ini sebelum kita kembali kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Ada satu maqal agar kita tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lan tarjil ayamin hatta lati mat'at. Tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Makalah ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus menggulir dan mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi semuanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa kita diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Ma'asyiral muslimin, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala yang bermanfaat bagi diri kita. Maka hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu sebenarnya, ma'asyiral muslimin. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba dan berakhir. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu itu sendiri. Maka oleh karena itu, di usia
di sisa usia yang diberikan Allah ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan amal yang saleh, bukan amal yang salah. Maka kematian tidak pernah memilih dan memihak dan berkompromi terhadap usia kita. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia itu sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur yang panjang, kemudian digunakan untuk melakukan suatu kebaikan. Dan sebaliknya juga Rasulullah katakan, manusia yang paling buruk adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjang umurnya tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah yang paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur yang baik dan panjang dan benar perbuatannya. Ditanya lagi, siapakah yang paling buruk ya Rasulullah? Dan siapakah orang yang paling buruk? Adalah yang diberi umur lalu jeleknya perbuatannya, maka orang yang panjang umur dan jelek perbuatannya. Hadis ini dapat kita pahami, ma'asyiral muslimin, bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia itu sendiri. Mereka yang dikaruniai umur yang panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan suatu kebaikan, memperbanyak ibadah istighfar, dan terus berkonsistensi dalam ketaatan, maka ia termasuk dalam golongan yang paling baiknya manusia, kata Rasul. Hal ini demikian karena mereka dikaruniai umur yang panjang dan berhasil menggunakan kebaikan di dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam kehidupannya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk golongan orang-orang yang buruk dan yang rugi. Oleh karena itu, marilah kita jadikan waktu ini terus berlalu sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambah umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan kita kepada Allah? Ataukah justru sebaliknya, ma'asyiral muslimin, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya ia mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Maka dalam kitabnya beliau menjelaskan, fal mu'minul qa'imu bisurutil iman la yasdadu bitulil umur illa khairun wa man kana kadzalika fal haya'u khairu lahu minal maut. Maka orang yang beriman dan menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur, selain juga bertambah kebaikannya. Dan siapa saja yang sisa seperti yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk menjadikan hidup di dunia ini sebagai ajang untuk selalu dan selalu menambah kebaikan. Adapun doa dan lafaznya adalah sebagai berikut:
Allahumma ja'al lil hayati ziyadati li fi kulli khairin wal mauta rahatun li min kulli sahrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Semoga saja waktu yang telah berlalu menjadi pelajaran dan kebaikan bagi kita semua. Maka sembari kita bertekad hari-hari ke depan akan lebih baik dari hari-hari yang berlalu. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pengingat bagi kita. Kata beliau, "Man kana yaumu khairun min amsi fa huwa rabih, wa man kana yaumu mislu amsi fa huwa maghbun, wa man kana yaumu sahri min amsihi fa huwa mal'un," kata Rasul. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang rugi. Dan lebih parah lagi, siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang celaka. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menjaga 5 hal sebelum datang 5 hal kepada kita, agar senantiasa kita berpijak kepada hari-hari seperti ini, senantiasa di dalam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim hamsan qablal hamsin, sababaka qablal hiramika, wa sihhata qablal sagamika, wa inda'aka qablal gagorika, wa faraqaka qabla sugulika, wa hayataka qablal mautika." Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum masa miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini terlalu sibuk di dunia tentang urusan dunia. Kadangkala sibuk lupa kepada akhirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasahihul Ibad. Kita ini pernah disinggung dan selalu disinggung setiap hari. Ya man bid dunya yastagal gad karahu tulal amal, awalan yazal fil ghaflatin hatta nada minhul ajal, al mautu ya'ti bahtatan wal kubru sundukil amal. Imam An-Nawawi katakan, orang-orang yang sibuk tentang dunia, suka menghayal, berpikir angan-angan panjang, berpikir kejauhan, berpikir untuk mendapatkan harta, belum tentu, karena rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Apa kata beliau? Awalan yazal fil ghaflah, apakah kita memikirkan, kita melalaikan pikiran kita seperti itu? Kita tidak tahu. Hatta nadahu minal ajal, sehingga datang waktu ajal kita masih berpikir tentang dunia, kita masih berpikir tentang harta, kita masih berpikir tentang seputar jabatan kita. Tidak tahu hatta nadahu minhul ajal. Datanglah sehingga datang, tiba-tiba ajal itu datang. Al mautu ya'ti bahtatan, kata beliau, mati itu tiba-tiba, tanpa ada kompromi. Kita lihat di seputar kita, ada orang sementara asik menyanyi, ada orang sementara baca Quran meninggal, ada orang sementara khutbah meninggal, ada orang sementara di jalan meninggal, di pesawat dan sebagainya. Al mautu ya'ti bahtatan, kata beliau, mati itu datang tiba-tiba, tidak diberitahu. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan kita terlalu sibuk ketika kita akan lupa, ketika kita lupa mati. Al-kubur sundukil amal, kubur adalah tempat amal. Sia-sia kita kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah di liang lahat, tidak bawa amal, tidak bawa amal ibadah. Tadi sudah dijelaskan di buka Jumat tadi, kita memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir,
untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, dan terutama diri kita, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bermuhasabah pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada tetangga kita? Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa bermuhasabah kepada diri kita, karena Imam An-Nawawi katakan, al mautu ya'ti bahtatan, mati itu datang tiba-tiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin ba'da fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbiha bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajmain, wa ardallahumma ala arba'ati khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'ullatil muslimin wansurul islami wal muslimin wa'lil kufrataka wal musyrikin wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma sallimna lil muslimin, Allahumma sallimna lil muslimin, Allahumma sallimna lil muslimin, Allahumma arhamna lil muslimin, Allahumma arhamna lil muslimin, Allahumma arhamna lil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis salah. Lurus dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Shaf yang kosong agar segera diisi.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعفاف والغنى. اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.